kemarin kan ada kegiatan yang cukup menarik ini ya. Judulnya Kabupaten Tuban bersiap hadapi asesmen baca tulis Al-Quran, dan ini diselenggarakan oleh MGMP PAI SMK. Nah, mungkin bisa diceritakan ini tentang apa sih, bagaimana sih begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur Kemenak Tuban yang berbahagia? Kita berjumpa kembali dalam acara On Mix Studio Kemenak Tuban bersama saya tentunya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Tak lupa di kesempatan yang berbahagia ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmatnya semata pada kesempatan ini kita dapat berkumpul berbincang dengan dua orang yang spesial pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Ketua MGMP PAI SMK Kabupaten Tuban, Bapak Ubaidillah Munir STHI. Apa kabar Pak Munir? Alhamdulillah. Pak Munir apa Pak Ubaid ini panggilannya? Pak Ubaid. Pak Ubaid ya. Apa kabar Pak Ubaid? Alhamdulillah, be khair forever. Masya Allah, be khair forever. Beliau tidak sendiri, ditemani Ibu cantik. Beliau adalah Wakil Ketua MGMP PAI SMK. Beliau Ibu Siti Mukhlisotin SPDI MA. Apa kabar Bu Lis? Ya, Bu Lis apa ini panggilannya? Bisa panggil Bu Lis, bisa panggil Bu Siti. Bisa. Oh, Bu Siti. Fleksibel aja. Pokoknya namanya ya Bu, namanya ya. Bu Siti Mukhlisotin. Sama kayak saya Bu. Jadi saya ada yang manggil Mariati juga boleh. Laidia juga boleh. Ada lagi yang nggak nyambung nama kita. Ida gitu ya. Iya. Itu sangat gak nyambung. Bu Lis ini juga biasa dipanggil Bujreng. Oh, bujreng, karena ngejreng gitu ya. Iya. Lagi sibuk apa nih Bapak Ibu nih? Ya, kalau saya sendiri kesibukannya di SMK Negeri 2 Tuban ya. Saya di dinasnya di situ ya. Dinas SMK Negeri 2 Tuban. Yang mana untuk kali ini di kegiatan rutin di sekolah kami, kalau di SMK Negeri 2 Tuban itu kan ada Jumat Harmoni. Jadi di situ ada kolaborasi antara di situ kegiatan kesehatan atau senam, terus ada kegiatan Jumat bersih, dan juga yang terakhir adalah Jumat Nur Kolbu. Ya, di situ ada kegiatan-kegiatan kerohanian yang diselenggarakan di SMK Negeri 2 Tuban, rutin setiap hari Jumat. Ibu sudah berapa lama nih mengajar di SMK Negeri 2 nih? Sudah 14 tahun kira-kira. Masya Allah, lama ya. Kalau Pak Ubed sendiri nih, apa kabar Pak Ubed? Ya, alhamdulillah. Saya tugas utamanya itu di SMK Negeri Widang. Oh, Widang. Sejak 2010. Tapi tinggalnya di mana Pak Ubed? Di wilayah Widang juga. Berarti ini tadi dari Widang. Iya. Bener ya, jam 2 dari Widang gitu ya. Yeah. Makanya terlambat. Emang tadi mau berangkat ada saudara ya. Gus Gondrong itu dari Wangun itu. Udah enak saya mau saya tinggal langsung. Iya. Aman Pak, aman. Iya. Nah, kesibukannya apa nih Pak? Ya sehari-hari selain ngajar saya juga aktif di lembaga TPG. Kemudian untuk kegiatan sekolah karena ini momennya Agustusan, jadi kegiatan di sekolah ini menyemarakkan kegiatan-kegiatan Agustusan. Tapi di setiap Jumat sama dengan di sekolahnya Bu Lis tadi, ada Jumat Harmoni dan lain sebagainya. Kalau di SMK Widang itu ada rutinitas Jumat religi. Bisa diterangkan mungkin Pak, Jumat religinya bagaimana? Jumat religi itu kita fokuskan pada hari Jumat pagi itu untuk kegiatan istighosah, kemudian sholawatan. Kadang-kadang ya kita isi dengan tadarus bersama. Jadi benar-benar nuansa Jumat religi itu ya nuansa Islami gitu ya. Masuk gitu ya Pak ya. Apa siswanya semuanya Muslim Pak?
Alhamdulillah Muslim, satu yang non Muslim. Oh, ada satu ya. Dan tapi satu itu nggak masalah ya. Tidak masalah. Mereka yang satu ini malah nyaman-nyaman juga gitu. Malah ikut ya Pak ya. Malah ikut ya. Bisa ditarik nanti ya. Saya tidak berani kecuali kalau ada hidayah. Oke. Ini berarti di Kabupaten Tuban ini ada berapa SMK Pak? Kalau SMK negerinya itu ada 9. Ada 9 ya. 9. Di kecamatan mana aja itu Pak? Ada di Singgahan, kemudian Tambak Boyo, Rengel, Palang, Widang. Oh, Palang ada ya. Ada. Kemudian ada SMK 1, 2, 3 itu di kota. Di kota. Jatirogo. Jatirogo. Jatirogo juga ada ya. Oke, luar biasa. Terus mungkin bisa dijawab sekalian, jumlah gurunya berapa ini yang guru agama di SMK ini khusus? Guru agama di SMK se-Kabupaten Tuban ini baik negeri maupun swasta itu sesuai data Siaga kemarin sejumlah 60 guru GPAI. Tadi saya potong lagi ya. nih Pak. Tadi kan disebutin ada 9 ya. Berarti yang negeri 9. Ya, yang swasta ada berapa nih? Yang swasta ini kira-kira ada karena jumlah gurunya banyak 60. Iya, 60. Ada sekitar 25-an gitu. Oh, banyak ya Pak ya. Karena masing-masing lembaga itu paling banyak gurunya di swasta itu hanya 2 sampai 3. Kalau Ibu sendiri di SMK 2 ya? Iya. Ada berapa guru Ibu? Ada 6. Oh, banyak ya Bu ya? Ada 6. Yang PNS hanya 1. Oh, panjenengan aja. Enggak, ada senior saya 1. Saya P3K. Yang GTT ada 1. Lainnya masuk P3K ya? Yang lainnya masuk P3K. Seperti itu. Oke. Memang apa yang disebutkan Pak UP tadi, jumlah guru agama SMK ya, PAI itu yang masuk siaga 60. Tetapi ada beberapa dari teman GPAI yang belum masuk siaga. Itu masih ada. Tapi dari SMK ya? Dari SMK. Seperti teman saya P3K di SMK 2 yang PAI. Ada 2 yang belum masuk siaga. Padahal P3K. Siaga ini kayak semacam aplikasi pendataan untuk guru-guru atau bagaimana? Guru PAI. Guru PAI. Guru pendidikan agama Islam. Siaga baik di SD ataupun apakah harus ada syaratnya begitu untuk bisa mengupgrade diri di aplikasi siaga? Ya ada. Ada ya. Minimal pengabdian itu 2 tahun, kemudian harus masuk emis dulu. Itu ya tidak semudah kita daftar TikTok atau Facebook itu, ada syaratnya memang. Ya iyalah. Sebetulnya kalau di teman saya 2 itu kendalanya atau permasalahannya itu di linearitas. Beliaunya itu jurusan atau lulusan dari sarjana bahasa Arab. Nah, ini kan jadi permasalahan. Bahwasanya bahasa Arab itu di bawah naungan dari Kementerian Pendidikan. Nah, kalau untuk PPG-nya, jadi ketika pendataan permasalahannya di situ, tidak masuk siaga. Ya, mudah-mudahan saja sudah ada solusinya karena semua dari guru agama kan naungan dari Kemenak kalau untuk tunjangan profesinya. Dua bapak ini Kemenak dan Dinas ya. Betul. Itulah luar biasanya GPAI itu. Iya, punya 2 orang tua yang sama-sama menyayangi ya Pak ya. Insya Allah pasti tentunya. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan struktur organisasi kepengurusan MGMP PAI SMK ini Pak. Ya, untuk struktur organisasi MGMP PAI SMK itu di bawah naungan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Provinsi Cabang Dinas. Selain itu kami juga mempunyai pembina itu dari kepala sekolah, terus jajaran-jajarannya itu dari teman-teman guru GPAI sendiri. Di MGMP PAI itu, MGMP itu kan sebenarnya fungsinya itu adalah dari guru oleh guru dan untuk guru gitu. Paguyuban.
Sudah berapa lama ini Pak Munir sama Bu Lis sebagai pengurus ini? Untuk kepengurusan MGMP SMK, kemarin ya, SMK itu kami ini periode ketiga Bu. Periode pertama itu diketuai Pak Haji Nuryanto dari SMK 1. Kemudian periode 2 itu Pak Ainur Rafiq dari Jatirogo. Kemudian kami ini periode ketiga. Nah, selama periode pertama dan kedua kami itu belum begitu aktif gitu. Belum begitu merasakan paguyuban MGMP itu belum kita rasakan gitu. Jadi ada, tapi setelah cuma jadi pengurus yang belum ada begitu Pak. Iya, setelah jadi pengurus ini baru tahu sebenarnya manfaatnya MGMP itu luar biasa. Berarti ini baru ya, kepengurusan baru. Iya, dari 2023. Kami ini periode 2023 sampai 2027. Jadi 5 tahun. 5 tahun. Ini tahun yang kedua ya. Ketiga ini. Ketiga. Luar biasa. Okay. Mungkin Bu Lis bisa menambahkan nih profil MGMP PAI SMK. Kalau profil MGMP PAI itu sendiri kan MGMP itu adalah Musyawarah Guru Pendidikan Agama Islam. Jadi sebuah wadah yang mana di situ untuk menaungi dari permasalahan ataupun pengembangan kompetensi dari guru PAI itu sendiri. Jadi ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh guru di satuan pendidikannya masing-masing, terkait entah tentang metode pembelajaran atau apapun, nah dari situlah MGMP itu memberikan wadah supaya menjadikan sebuah solusi permasalahan yang dihadapi oleh guru yang di sekolah masing-masing. Seperti itu. Selama menjadi pengurus ini, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi, mungkin permasalahan-permasalahan yang dialami oleh guru dan sudah membuat atau menelurkan solusi apa gitu untuk wadah ini? Sebetulnya kalau permasalahan yang kita hadapi selama menjadi kepengurusan MGMP itu yang pertama adalah bagaimana tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Ubed, bahwasanya dari periode 1 atau 2 untuk mengumpulkan dari Bapak Ibu guru PAI itu sendiri. Karena di guru PAI SMK itu sendiri kebanyakan adalah guru-guru yang aktif di sekolahnya masing-masing. Mungkin ada kesibukan atau tugas tambahan jadi wakil kepala sekolah ataupun tugas tambahan yang lainnya yang sekiranya memang sangat dibutuhkan di sekolahan itu sendiri. Jadi untuk berkumpulnya dari teman-teman MGMP PAI SMK itu menjadi salah satu kendala dan harus menjadikan sebuah ibaratnya kita harus bagaimana caranya untuk bisa mengumpulkan. Nah, kemarin dari salah satu permasalahan yang kita hadapi seperti itu, ternyata ada kegiatan yang harus ada tindak lanjut dari diseminasi yang literasi Al-Quran, yang mana itu juga mempengaruhi dari nantinya penilaian di siaga itu sendiri. Jadi itu sebagai salah satu untuk menjadikan alasan untuk teman-teman MGMP PAI SMK itu berkumpul. Jadi alhamdulillah kemarin sudah hadir kira-kira 80% sudah hadir ya Pak Ubed ya, lebih. Seperti itu, jadi 60 orang yang sudah terdata siaga itu 80% lebih sudah hadir itu, alhamdulillah. Terus untuk MGMP sendiri itu pernah apa ya Pak, istilahnya rapat rutin begitu berapa bulan sekali mungkin? Ya, untuk saat ini seperti yang disampaikan Bu Lis tadi, tidak hanya guru agama di SMK. Sebenarnya guru agama itu di sekolah, lembaga sekolah itu mempunyai peran yang sangat vital dan penting, sehingga waktu untuk kegiatan yang lain itu mungkin berkurang. Berarti kemarin perdana ini yang asesmen literasi Al-Quran. Alhamdulillah, kegiatan perdana. Perdana ya. Tapi sukses loh ya. Baik Pak Ubed, Bu Lis, kemarin kan ada kegiatan yang cukup menarik ini ya. Judulnya Kabupaten Tuban bersiap hadapi asesmen baca tulis Al-Quran, dan ini diselenggarakan oleh MGMP PAI SMK. Nah, mungkin bisa diceritakan ini tentang apa sih, bagaimana sih begitu? Siapa dulu nih? Pak Ketua dulu. Ya, terima kasih. Untuk asesmen literasi baca tulis Al-Quran ini memang ini adalah
instruksi dari Kementerian Agama sebenarnya, di mana setelah Kementerian Agama itu menguji beberapa guru agama di suatu daerah itu ternyata tingkat kelulusannya itu minim gitu, sehingga ini khusus baca tulis Al-Quran ya baca tulis Al-Quran minim, sehingga perlu di asesmen semua. Jadi tidak hanya guru SMK saja, jadi mulai dari tingkat SD, SMP sampai SMA, SMK. Berarti ini gurunya ya Pak ya? Iya, gurunya yang dinilai. Dan itu penilaiannya melalui aplikasi Siaga tadi. Dan saya sangat mendukung program ini karena Mapel PAI itu sebenarnya di setiap semester awal itu ada pelajaran Al-Quran, Al-Qurannya. Nah, di situ kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa diantaranya kan harus bisa baca ayat Al-Qurannya, kemudian mengetahui hukum tajwidnya. Penilaiannya itu termasuk hukum-hukum tajwid juga. Begitu Bu. Terus di Kabupaten Tuban sendiri nih Pak, kira-kira ada nggak beberapa guru satu atau setengah yang memang kemampuan baca dan tulis Al-Qur'annya ini minim? Kemarin ketika kita melaksanakan BIMTEK literasi baca tulis Al-Quran itu sama pematerinya diuji satu-satu. Alhamdulillah kelihatannya semoga saja 100% GPAI SMK ini lulus. Luar biasa. Terus Ibu Lis, mungkin manfaatnya bagi Bu Lis sendiri ketika kemarin melaksanakan kegiatan itu apa Ibu? Ya, dari kegiatan diseminasi atau BIMTEK literasi Al-Quran kemarin yang dilaksanakan oleh komunitas MGMP PAI SMK memberikan manfaat yang sangat banyak buat kita semuanya, apalagi kita guru PAI kadang kan dalam membaca Al-Quran itu juga harus makhorijul hurufnya itu yang kira-kira masih kurang. Dari kegiatan kemarin tuh akhirnya kita mendapatkan ilmu banyak tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, seperti itu. Terus mendatangkan narasumber dari mana nih Bu? Dari Langitan. Dari Langitan. Siapa namanya? Bapak Huda ya. Bapak Khairul Huda itu sudah Ustaz Khairul Huda. Apa komentar beliau? Kalau komentar beliau setelah ya mengetes ini tentunya kan ada nih ya ulasan. Iya. Yang mana dari Pak atau Ustadz Huda itu sendiri bahwasanya kita kan Tuban, masa dari Tuban ini bumi wali, otomatis santri-santrinya kan juga banyak pondok pesantrennya, masa guru agamanya sampai nggak bisa baca kandak? Ternyata kan memang ya tidak ada seperti itu, tidak ditemukan. Alhamdulillah. Biasa. Apakah boleh ini keluar sedikit ya? Apakah program ini berlaku untuk semua PAI? Artinya di tingkat SMK, SMA, SD, SMP, SD, semuanya harus dilaksanakan. Harus semuanya dilaksanakan. Dan kemarin kita ini yang termasuk mengawali ya? Perdana dari SMK. Yang lain belum nih ya? Belum. Kayaknya belum belum. Dari SMA saja sudah tanya, ayo bocorannya gimana? Seperti itu. Terus Mas Ewu nih, kita masalah pendataan gimana Pak? Urunan atau bagaimana nih? Ya, itulah termasuk salah satu kendala di MGMP kita. Kita itu kesulitan untuk mencari dana kegiatan, sehingga selama mengadakan kegiatan ya seperti fungsi dari MGMP tadi, dari guru oleh kan boleh guru memang, untuk Pak, guru Tapi yang saya pahami sih Pak, memang rata-rata itu kan sudah bersertifikasi ya. Penggunaan dana sertifikasi sendiri kan diantaranya untuk pengembangan diri ya. Di sini saya kira bisa lah kalau urunan untuk dirinya sendiri, untuk pengembangan dirinya sendiri boleh. Oke, gitu ya. Aman. Betul. Seperti kegiatan kemarin juga antusias dari teman-teman, meskipun dari kita sebagai pengurus MGMP itu menentukan dari mana pembagian untuk iuran yang PNS sertifikasi, ASN ya, ASN sertifikasi, ASN yang belum sertifikasi, P3K, atau swasta, guru swasta atau non ASN yang itu bersertifikasi, ya? non ASN yang belum sertifikasi itu dirinci, yang mana dari pendanaan itu sendiri juga beragam.
Nah itu yang penting tidak memberatkan. Jadi ada plafonnya sendiri-sendiri dan alhamdulillah dari masing-masing sekolah tidak ada yang merasa keberatan dan lain sebagainya, tidak ada. Saya kira tambah senang mereka selama ini mungkin belum ada kegiatan. Betul. Ini perdana berarti kan sebelumnya apakah sudah pernah ada kegiatan sebelum literasi ini? Ya selama dilantik itu kita memang vakum sudah ada kegiatan. Sebetulnya sudah ada pertemuan seperti pengurus itu memang ada, cuma untuk mengadakan event kegiatan yang mengundang seluruh GPA itu kendalanya baru dana kemarin. Tadi. Seperti Tapi launching. Setelah kemarin teman-teman sepakat, insya Allah nanti setiap 1 semester wajib ada kegiatan. Setiap 1 semester. Akhirnya ketemu kan ketemu. Ketemu ini nanti harus akan apa itu. Dan pendanaannya juga sudah jelas. Karena mereka sudah merasakan manfaatnya. Wah, kurunan gak aku gitu ya. Sudah ada kesepakatan bersama seperti itu. Berarti kegiatan yang sudah terrealisasi satu perdana dan itu mungkin akan menjadi apa Pak? Motivasi untuk melaksanakan untuk kegiatan yang lain. Baik. Karena MGMP ini sebenarnya kan rumah kita bersama. Jadi kita itu kompak di MGMP untuk membenahi kegiatan-kegiatan MGMP. Tidak ada teman-teman itu yang ingin merusak MGMP, tidak ada. Semuanya kompak. Oke. Pak, yang dirasakan sinergi MGMP PAI SMK ini kepada Kemenak, kepada Dignas karena 2 orang tua tadi, itu bagaimana? Ya, kemarin bulan apa gitu kita itu diajak oleh Bapak Kacapdin untuk memperjuangkan teman-teman yang belum sertifikasi. Itu di Dinas Provinsi Jawa Timur. Kita ditemukan dengan Bu Kabid GTK, kemudian sama Pak Sekretaris Pendidikannya. Ya sebenarnya kita itu enak gitu punya dua lembaga ini karena dua orang tua yang sama-sama memperhatikan kita. Ini luar biasanya guru agama itu. Dan selain di MGMP itu sebenarnya guru agama itu punya rumah yang lebih besar lagi Bu, namanya AKPAI gitu. Apa ini Pak? Baru tahu Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Tingkatannya di mana itu? Nasional itu. Cuma tiap daerah ada pengurusnya. Di Kabupaten Tuban juga ada? Di kabupaten, tingkat kabupaten ada, tingkat provinsi ada, kemudian tingkat pusat. Ketuanya siapa Pak? Kalau di kabupaten ini Bapak Karmuji dari SD Latsari. Karmuji yang rumahnya SD Bonsari 2. Merak-Urak ya? Iya, Merak-Urak. Oh iya. Itu ketua AKPAI Tuban yang kemarin mengadakan kegiatan doa bersama itu. Oh, berarti selain MGMP ada AKPAI. Apa tadi singkatannya? Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. AKPAI pakai G ya? Iya, AKPAI. Yang 1000 guru bersolawat kemarin itu. Nanti kita undang berarti nih ya. Wajib bisa. Berarti bisa saya simpulkan baik Kemenak ataupun Dignas sama-sama memperhatikan MGMP, sama-sama memperjuangkan begitu ya, nggak ada masalah berarti ya Bu ya. Nggak ada masalah. Mungkin peran dan support seksi PAIS sekarang secara khusus begitu mungkin. Secara khusus dari Pak Kasih PAIS di Kabupaten Tuban ini ya terus aktif ya Pak Imam Safi itu terus aktif memberikan dukungan pada kita Bu. Setiap ada event apa, momen apa, info apa itu pasti kita ini dikasih tahu. Ya kita memang benar-benar punya orang tua itu lah Bu. Harmonis lah Pak ya. Nggak ada bisik-bisik, nggak ada ya. Padang terang. Oke, luar biasa ini pembicaraannya ini makin sore makin asik. Kemudian kesan terhadap ONMIK sekarang yang saya tanyakan. Gimana nih perdana diundang di program ONMIK itu? Ya, sebelumnya kami selaku pengurus MGMP PAI SMK Kabupaten Tuban mengucapkan terima kasih pada Humas Kemenak karena telah mengundang kami sebagai media untuk mempromosikan kami juga gitu. Mempromosikan MGMP PAI SMK Kabupaten Tuban. Dan saya sangat mendukung dengan adanya ONMIK ini.
Suatu saat nanti kalau kita ada kegiatan apa pasti kita akan diundang. Boleh. Boleh. Barangkali ada siswanya, ada gurunya yang prestasi, bisa diinfokan ke kami begitu Pak. Karena kalau kami nggak diinfo, kami juga mungkin kurang informasi begitu ya. Untuk Bu Lis sendiri nih, bagaimana kesannya terhadap ONMIK Kemenak Tuban nih? Ya, tentunya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ubed tadi, bahwasanya memang untuk pengembangan dari Kemenak itu sendiri ya, ONMIK memberikan informasi yang terkait dengan seputar program ataupun apapun ya aktivitas yang ada di Kementerian Agama. Di situ tidak kesulitan lagi ketika ada info-info terkait apalagi tentang pendidikan agama Islam ya, guru PAI. Nah, tentunya di sini memudahkan bagi kita semuanya, bahwasanya ketika ada informasi kita tidak ketinggalan seperti itu. Baik, Ibu, nanti kalau ada kegiatan yang bagus yang kami belum tahu bisa diinfokan ke kami begitu ya, biar nanti orang semakin mengenal MKMP itu apa sih, kiprahnya sampai di mana sih. Nah, mungkin yang kemarin hanya diketahui oleh para guru saja karena literasi membaca Al-Quran itu ya, tapi kalau di kami mungkin akan lebih mudah untuk mengaksesnya masyarakat secara umum begitu ya Bu ya. Siap. Jadi MGMP itu sesuai dengan perintah Al-Quran di surat apa Bu Siti? Nah, ini guru agama ini. Wasawirhum fil amr. Surat Ali Imran ayat 158. 159. Dan bermusyawarahlah kalian tentang urusanmu. Masya Allah, memang kalau guru agama itu selalu ada dasarnya ya. Iya, karena sebagai guru kan tidak boleh berhenti belajar, harus terus belajar. Sebagaimana hadisnya juga, ilma minal madi ilal hadi kan seperti itu. Jadi tidak ada putusnya. Sudah lolos pakaiannya. Tidak perlu di asesmen. Kayaknya bisa ngisi untuk besok di bulan Ramadan itu Bu ya, tiap sore itu ya. Boleh. Nanti kita jadwal ya. Karena di Kementerian Agama sendiri juga ada. Nanti kalau panjenengan kalau nanti panjenengan ada program itu mungkin bisa bersinergi, kita omong-omong dulu bagaimana penjadwalannya. Karena di Kemenak sendiri juga ada setiap hari itu. Nanti kita tata yang di PAI. Siap. Apalagi kan program dari pusat juga, Pais Love itu ya. Boleh. Dari provinsi itu yang ada 9 cinta itu. Nah, salah satunya kan cinta digital itu. Dan mungkin siswanya mungkin yang punya kelebihan di bidang itu, di bidang dakwah itu bisa nggak harus gurunya terus gitu, gurunya boleh, siswanya boleh, sambil mengasah kemampuan begitu ya. Terakhir ini, apakah ada saran dan pesan untuk semua guru dan masyarakat Tuban tentunya? Dari Pak Ubed dulu. Oke, terima kasih. Mungkin yang terakhir yang perlu kami sampaikan adalah mari kita bersama-sama, khususnya para guru, untuk aktif di kegiatan MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Karena dari MGMP inilah kita akan mengetahui kekurangan kita, kendala kita di dalam kelas, atau untuk meningkatkan kompetensi pribadi, profesionalitas kita bersama. Sudah? Ya. Boleh mungkin menambahi. Mungkin saya hanya menambahi bahwasanya memang tadi sudah disebutkan MGMP adalah rumah besar kita sebagai guru pendidikan agama Islam, terkhusus guru SMK di Kabupaten Tuban. Kita harus terus aktif dan sebagai guru harus terus berinovasi supaya untuk lebih meningkatkan dari motivasi belajar siswa itu sendiri, seperti itu. Luar biasa, tangan ini. Terima kasih. Baik, pemirsa dulur ONMIK Kemenak Tuban yang berbahagia, usai sudah pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kita akan berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap semangat untuk warga Kemenak tercinta dimanapun Anda berada. Ada sebuah pantun nih, membeli ikan sekalian mampir ke Majalengka. Yuk selalu tingkatkan inovasi guru PAI SMK. Luar biasa. Sekian persembahan dari kami. Jika ada salah kata, mari kita bicarakan dengan cinta, bukan malah mencari yang lebih sempurna. Sayur kupat jangan dekoro, menawi wonten lepat kula nyuwun pangapura. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.